Perkenalkan, sapu nama Roy. Tidak sulit tebak saya dari mana toh? Betul, saya orang Papua, tepatnya Jayapura, berdarah Tobati. Dan selamat datang saya ke kota Jayapura Jayapura adanya persis di punggung Pulau Papua. Kotanya ada di pinggir laut. Kalau kata perantau, Jayapura tuh Hongkongnya Indonesia. Keren toh? Mau lihat kota di pinggir laut, Jayapura saja. Kalau begitu, tidak perlu jauh-jauh kamu pergi ke luar negeri. Gedung-gedung memang tidak tinggi, tapi saya jamin pemandangan di sini jauh lebih indah. Sebagai ibu kota provinsi, fasilitas di Jayapura itu lengkap. Kota ramai dengan penduduk, banyak pendatang di kota ini. Ada orang Jawa, ada orang Sumatera, Kalimantan, tinggal bersama kami orang Papua. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika toh. Bhinneka Tunggal Ika juga tampil dalam tarian yang sedang tren di Jayapura. Tom bilang ini tari funky. Funky ini mulai digemari sejak tahun 95. Kalau saya sulit sekali meniru dia punya gerakan, tapi kalau saya teman ini, dia yang paling jago. Douglas dan kawan-kawan punya klub funky. Dong kasih nama Angker. Tenang kakak. Angker di sini bukan berarti garang atau sangar. Angker itu singkatan dari anti kekerasan. Tari funky bawa sapu kawan nih keliling Indonesia. Aduh kakak, menari itu bukan cuma perempuan saja, tapi laki-laki juga pandai menari. Kakak bisa lihat dia pergerakan, kuras energi sekali toh. Harus penuh semangat kalau menari funky. Sebenarnya tari funky ini campuran dari berbagai tarian daerah di Indonesia, digabung dengan freestyle. Pasti keren toh? Bisa dibilang tari funky ini persatuan bangsa, karena semua ada. Jadi kalau kita bicara tentang persatuan bangsa, ada yang tidak boleh dilupa, yaitu daerah perbatasan. Saya ada cerita tentang perbatasan Indonesia dengan negara Papua Nugini. Saya sering dengar di perbatasan daerah lain di Indonesia penduduknya suka tergantung dengan negara tetangga. Tapi di sini tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Kakak bisa lihat di Pasar Sko. Ini contohnya. Perekonomian jadi hidup sejak pemerintah bangun pasar ini. Interaksi dengan warga Papua Nugini bukan hal baru. Jadi sejarahnya, dulu para pedagang dibawa langsung untuk berjualan di Sko setiap pagi. Sorenya dong diantar pulang kembali. Tapi karena berdagang di sini bisa untung besar, jadi sebagian besar pedagang menetap di sini. Dan Pasar Sko buka 3 kali seminggu, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.
mulai jam 9 sampai jam 5 sore. Aduh, lama juga Kalau hari pasar datang, banyak sekali warga PNJ yang datang belanja. Kalau begitu, aduh, bisa-bisa dong bawa gerobak semen. Kenapa pakai gerobak? Karena saking banyak belanja. Dan warga negara PNJ sejak tahun 2007 memang mengandalkan kebutuhan hidup di sini. Biasanya dong dari ibu kota provinsi Sandaun, Vanimo, Moso, dan Wutung. Dong bilang di dong negara tidak ada pasar macam ini. Itu sebabnya mereka bela-bela datang meski dong harus tempuh 5 jam perjalanan. Barang yang dijual di pasar ini banyak. Mulai dari aneka buah, barang-barang elektronik, sampai telur ayam. Ada cerita unik mengenai telur atau kiau di pasar Skou. Kiau sudah jadi snack favorit orang PNJ. Don tidak makan mentah. Karena di sini semua kiau yang dijual sudah matang. Ini pokoknya makanan paling gengsi sudah. Don suka sekali telur. Don bilang bahwa kiau tuh enak sekali. Itu karena di PNJ tidak ada yang namanya telur. Kakak Kam pasti tidak sangka toh Jayapura punya pantai-pantai yang indah, tidak kalah sama Bali. Tapi tidak hanya indah, pantai dan laut juga sangat erat hubungannya dengan orang Jayapura. Karena dari sana kami punya nenek moyang berasal. Nah, ini dia tempatnya. Dia punya nama Teluk Yotefa. Dulu kami punya suku kenal dengan nama Ria, yang artinya wanita cantik. Tidak salah memang, teluk ini sangat cantik. Dia punya nama dirubah jadi Yotefa oleh pemerintah karena terdapat kampung besar atau Yotefa di tengah teluk. Dan ada 2 suku penghuni di teluk ini, yaitu suku Tobati dan Enggros. Ayo, saya ajak kakak Kam ke kampung asal saya dan juga sebagian besar orang Jayapura. Nah, ini sapu kampung. Kami bilang kampung apung Tobati. Kami percaya kampung ini sudah ada semenjak Tuhan menciptakan bumi. Nama aslinya itu Tabadik. Namun supaya kamu orang muda mengerti, dia punya ejaan tong ganti menjadi Tobati. Tompu kampung nih sangat bersejarah. Waktu Belanda datang, kampung ini don jadikan pusat pemerintahan pertama di tanah Papua. Itu karena tempat lain semua masih hutan. Dan pemerintahan kampung dipimpin kepala desa. Selain itu juga kepala desa bertugas memegang teguh aturan adat yang ada sejak nenek moyang. Nah, ada yang bikin saya bangga dari kampung kecil di atas Samudra Pasifik ini. Meski tidak punya tanah, Tobatiku tetap bisa hijau. Kata siapa di atas laut tidak bisa berkebun? Ini dia pencetus idenya, Mama Nelly. Kebiasaan berkebun masyarakat Tobati baru 2 tahun belakangan, sejak air tawar masuk ke kampung.
Tapi kakak kok jangan salah, kami sudah berhasil juara lomba kebun PKK nasional baru-baru ini. Ada mama punya keinginan satu, yaitu mama bau Bapak Presiden berkunjung ke Tobati dan berkebun bersama mama. Sekarang tong lihat kampung tetangga, Enggros. Enggros sama dan Tobati, baik bahasa maupun budaya. Itu karena tong punya nenek moyang sama. Kalau di Enggros ketika air surut maka dia punya dataran di bawah tuh terlihat jelas. Itu sebabnya disebut kampung timbul tenggelam. Kalau laut dia pasang, kampung akan tertutup dengan air. Jadi karena namanya juga orang pantai, di sini mata pencaharian utama kami adalah mencari ikan. Sementara pria melaut, perempuan Tobati dan Enggros mencari kerang bianor di bakau. Seorang wanita yang sudah bisa mencari bia artinya sudah dewasa. Ini sudah aturan adat. Ini Mama Berta dan Paula. Cari bianor gampang-gampang sulit, tapi tetap harus hati-hati. Para wanita hanya perlu turun ke bakau saat air laut tengah surut tanpa alas kaki. Ini dia kenapa mencari bianor dilarang pakai alas kaki. Karena alas kaki atau dasar kaki ini diperlukan untuk tong rasa bianor itu ada di mana, karena sambil tong injak-injak. Kulit bianor yang sangat tipis, kalau sudah terinjak harus segera diambil. Bila tidak, dia akan busuk di dalam air. Bianor yang diambil tadi, hasilnya ada yang dijual. Ada yang juga dimasak sendiri-sendiri sebagai pendamping fot-fot. Belum jadi saja, saya sudah rasa enak sekali. Bayangkan kalau sudah jadi. Jadi kakak kan penasaran dengan yang namanya fot-fot toh? Nah, fot-fot tuh bola-bola kasbi. Kalau singkong itu orang Jawa yang bilang. Nama fot-fot berasal dari bahasa daerah orang Tobati dan Enggros. Nah, ini juga tom punya nenek moyang pewarisan. Fot-fot itu macam pengganti nasi. Dan itu makanan khas. Kalau saya bilang lebih enak dari nasi. Bahkan banyak orang di luar kampung yang suka juga dengan fot-fot. Selain itu sekarang banyak hotel di Papua yang sajikan makanan ini. Bahkan dia punya resep juga orang hotel cari dari sini. Kalau makanan ini dia sudah jadi, aduh tidak ada yang bisa tahan dia punya godaan. Sederhana tapi nikmat. Jayapura itu tempat bersejarah. Tempat ini pernah jadi saksi Perang Dunia Kedua. Jenderal besar dari Amerika yang dia punya nama Douglas MacArthur pernah mendarat di Papua saat mengusir tentara Jepang.
Di sini dulu dia pernah mendirikan markas besar pasukan sekutu untuk kawasan Pasifik Barat Daya. Sampai sekarang, peninggalannya masih bisa dilihat. Salah satunya kursi yang saya ada duduk sekarang ini. Ini kursi favorit jenderal. Dari sini dulu dia susun strategi perang sambil menikmati keindahan alam Sentani. Yo, Sentani. Indah kan? Jenderal MacArthur saja terpesona melihat Sentani. Kalau kam ke kota Jayapura, keindahan inilah yang pertama kali menyapa. Hamparan bukit yang hijau dan air yang luas sejauh pandangan mata seakan lukisan yang tegaskan keindahan Papua. Sentani diambil dari nama pendeta Kristen B.L. Bin saat ia menjadi misionaris di wilayah Danau Sentani pada akhir abad ke-18. Sentani artinya di sini kami tinggal dengan damai. Jadi kalau orang bilang nama itu adalah sebentuk doa, saya rasa itu benar sudah. Sebab kakak bisa lihat di sini rasa tenang dan damai. Setidaknya ada 22 pulau yang berada di atas danau terluas di tanah Papua. Dan di antara pulau tersebut ada Pulau Aceh. Saya ada sedikit kisah tentang Pulau Aceh. Aceh itu bisa dibilang rumah seni orang Papua. Kesenian yang paling terkenal dari sini adalah lukisan kayu. Dulu semua pakaian adat diperkaya dengan unsur kulit kayu. Biasanya pakaian atau gambar dia punya permukaan. Nah, dari situlah lukis di atas kayu mulai. Semua penduduk di Aceh bisa bikin lukisan kayu. Salah satunya adalah Bapak Noh Mensen. Beliau sudah melukis kayu dari umur 10 tahun. Dan kemahiran didapat dari dia punya tete. Kulit kayu untuk melukis biasanya berasal dari kayu kombou. Dan kayu ini didapat dari hutan Papua. Kalau sudah dikupas, baru diambil kulit kayu bagian dalam. Saat menarik kulit kayu dari batang juga tidak bisa sembarang. Kalau ambil asal saja, dia punya hasil jelek. Selanjutnya, kulit-kulit kayu tersebut harus dijemur sebentar sebelum ditumbuk agar tidak hancur. Batu yang digunakan sebagai alas dipakai batu kombou yang rata dan mulus. Ini supaya kulit kayu ini dapat lebar sesuai ukuran yang dimau. Dia punya proses memang panjang, tapi ini saja belum selesai. Kalau kita tumbuk, dia punya kulit selanjutnya dijemur agar tidak kerut saat proses pelukisan. Saat ini, lukisan kayu Aceh sudah berkembang dalam berbagai motif. Motif umum masih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti ikan, perahu, tifa, maupun babi.
Salah satu motif yang khas Sentani yaitu fou. Motif ini terinspirasi dari kandung kemi babi yang artinya ikatan kebersamaan dalam keluarga. Dulu sekali motif fou ini sebagai tanda keluarga kerajaan. Lukisan kayu asei biasanya terdiri dari warna hitam, merah, putih, dan kuning. Panomensen bilang keseluruh warna yang dipakai juga alami seperti kunyit, batak, kapur, dan sirih. Membuat lukisan kayu bagi warga Aceh bukan hanya sekedar untuk lestarikan budaya, tapi melalui karya nan indah ini, warga Aceh bisa menyambung hidup. Sapu kampung halaman, dia punya keistimewaan, tak pernah habis orang ceritakan. Ada budaya dari setiap suku dan bentangan alamnya yang indah, menjadi pesona luar biasa di timur Indonesia. Salam dari Jayapura, kota indah di punggung Papua. Indonesia bagus.